Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tanggal 21 hingga 30 bulan November 2024 ya. Tapi seperti biasa Leo, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Baik, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, dan kemudian ada di situ. Nah, ini sebenarnya ya konteks bacaannya Mari ini tuh sudah ada video khususnya, yaitu video yang bernuansa cinta segitiga gitu ya. Tetapi ya kadang-kadang memang mau juga ketarik kembali gitu ya di pembacaan umum yang seperti ini. Nah, jadi mari lihat, ini bacaan yang cocok khusus ditujukan kepada kaum Leo yang saat sekarang sedang berbagi kasih, sedang berbagi cinta ya. Dan ini adalah bacaan untuk dia yang menjadi pasangan selingkuhannya kamu gitu ya. Atau ini adalah bacaan bagi Leo yang saat sekarang menjadi selingkuhan seseorang ya. Nah, di sana. Jadi kalau melihat begini, ya kamu nampaknya seperti orang yang memang benar-benar gitu ya, ingin untuk menjalin hubungan yang istimewa dengan si seseorang ini. Walaupun kamu tahu bahwa ya kamu gak bisa juga dapat posisi sebagai pasangan yang eksklusif dalam hidupnya dia gitu ya. Atau ya kamu juga ngerti bahwa dia juga tidak bisa ya kalau untuk kamu angkat levelnya ya, yang dari pasangan selingkuhan menjadi pasangan sah gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh mari lihat, kamu kok kayaknya ya merasa ya udah jalanin aja dulu gitu. Ya, jalannya aja dulu. Jadi kayak memang mungkin kamu ada rasa cinta ya kepada si seseorang ini. Kamu ada rasa sayangnya sama si dia gitu. Sehingga rasa cinta dan rasa sayangnya kamu ini melampaui sebatas status gitu ya. Jadi udah lewat tuh urusan status-status, nggak begitu menjadi hal yang harus kamu pikirkan untuk saat ini menurut kamu. Yang penting gimana caranya biar kamu dengan si dia ini hubungannya bisa langgeng gitu ya. Nah, jadi kamu ingin mendapatkan tentu saja ya perasaan yang sama dari si dianya untuk kamu, yaitu perasaan cinta dan rasa sayang tadi gitu. Nah, jadi di situ itulah yang membuat kamu akhirnya mari lihat effortnya cukup besar ya dalam hubungan kalian. Beberapa bahkan kamu berani terang-terangan nunjukin gitu ya, nunjukin sama beberapa orang bahwa ada loh, ada dia dalam hidupnya kamu. Bukan hanya pasangan sahmu aja ya kalau kamu udah punya pasangan sah, tetapi ada orang lain juga yang saat ini sudah merebut hatinya kamu gitu ya. Sudah menarik lebih daripada sebatas nafsu dan hasratnya kamu gitu ya. Dia sudah kayak yang ya udah benar-benar saat ini tuh sebagai sosok seseorang yang kamu inginkan ada dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi walaupun kamu melakukan banyak effort mari lihat dalam relationship ini, tapi yang menurut kamu ya worth it untuk kamu lakukan di sini gitu ya. Jadi kadang-kadang mari lihat ya, jika kamu sudah punya pasangan sah, kok nampaknya bisa aja hubungan dengan si seseorang ini kadang-kadang ya ini tuh mau lebih kamu duluankan gitu ya daripada kepentingannya kamu atau kepentingan dari pasangan sahnya kamu gitu ya. Judul eksklusif memang dia tidak bisa dapat, tetapi perlakuan eksklusif bisa banget ya, bisa banget kamu lakukan untuk si seseorang ini. Jadi ya sangat diistimewakan oleh kamu ya untuk beberapa momen-momen, beberapa kejadian ya, dia cukup diperlakukan istimewa. Dan kadang-kadang bahkan mari bilang di sini tuh bisa ya agak berlebihan gitu loh ya.
Nah, yang tadi sempat ada beberapa kali mungkin yang kayak kepentingannya kamu sendiri itu tuh bisa kamu uh, abaikan gitu ya, demi menyenangkan hati dia ya, demi membahagiakan dia, demi bikin dia itu tuh kayak uh, apa namanya, ya tetap jatuh hati sama kamu, atau bahkan bisa bertambah ya perasaan cintanya dia sama kamu. Nah seperti itu. Contohnya begini aja ya, contoh simpelnya aja, ini contoh aja. Misalnya hari sudah menunjukkan waktu kamunya istirahat gitu, tetapi tiba-tiba kamu dikring-kring halo sama si seseorang ini, tolong dong, aku butuhnya ini gitu ya. Nah, padahal ini badannya kamu sudah lelah ya, udah butuh untuk rehat gitu kan. Nah, tapi kamu mau bangkit dari tempat tidurnya kamu gitu ya, untuk memenuhi apa yang dia maui. Nah, itu hal yang simple ya. Atau ya pas kamu mau tidur gitu ya, atau gini aja yang lebih serunya, pas kamu dengan pasangannya kamu gitu, tiba-tiba si seseorang ini chatting kamu atau nelfon kamu di situ tuh mau mengabaikan si pasangannya kamu itu gitu ya, kamu nggak takut lagi di situ tuh ketahuan, kamu nggak takut apa gitu ya, nekat kamu gitu ya, karena kamu kayak ngerasa bahwa dia jangan dibuat khawatir atau dia jangan dibuat menunggu lama mendapatkan respon balik dari kamunya. Nah, begitu ya. Nah, di sana. Karena kan mari lihat di sini tuh kan memang kamu ingin langgeng ya bersama dengan si seseorang ini. Kamu ingin juga kayak oke, walaupun dia jadi selingkuhannya kamu atau kamu jadi selingkuhannya dia gitu. Tetapi ada dapat gitu loh nilai kualitas dalam relationship-nya kalian berdua ini. Jadi bukannya karena ini hubungan bersegi-segi misalnya gitu ya, lantas kamu akhirnya sepele sama dia, kamu ya kayak menganggap mudah ringan, seolah-olah hubungan ini tuh nggak ada. Nah, bukan seperti itu sikapnya kamu, mari lihat ya, justru sebaliknya. Nah, di sana. Sementara kalau dilihat dari seseorang ini tuh, ya kalau untuk tertarik, senang, suka sama kamu ada gitu ya. Nah, tetapi juga kalau mari lihat di sini, mungkin memang kamu datangnya dari latar belakang kaya mungkin ya, atau Leo kamunya itu tuh kelihatan pekerja keras gitu ya, atau mungkin kamu itu tuh ya tadi kamu baik hati ya, mau memberi ini dan memberi itu ke dia. Nah, jadi seseorang ini ingin bersama dengan kamu ya, memang kuat di sana, tapi juga berikut dengan banyaknya embel-embel gitu ya. Maksudnya di situ tuh ya dia nggak hanya sebatas butuh kamu cintai, kamu sayangi di bibir gitu ya, tetapi seseorang ini tuh bisa dia datang dengan beragam macam ekspektasinya dia sama kamu ya, harapannya dia, impiannya dia biar dikabulkan sama kamu gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh, kalau aku dengan Leo maka aku tuh bisa satu saat dapat mobil, dapat rumah gitu ya. Aku bisa dibelanjain banyak-banyak, aku bisa leluasa pakai duit, aku bisa dibeliin motor misalnya gitu, aku bisa dibeliin sapi, kambing, bebek, angsa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak ya ada material yang juga akhirnya membuat si seseorang ini tuh sampai saat sekarang tuh bertahan bersama dengan kamu gitu ya. Walaupun gini, seseorang ini tuh kayak kamu lihat aja gitu ya, dalam perjalanan relationship-nya kalian, mari lihat seseorang ini tuh bukan kayak kamu cara memandang relationship kalian. Karena gini, jika kamu punya pikiran bahwa aku ingin bersama dengan dia, maka aku harus berkontribusi dalam hidupnya dia. Itu pemikirannya kamu. Tetapi pemikiran si pasangannya kamu ya nggak kayak gitu. Ya, dia tidak merasa bahwa ya dia harus punya kontribusi penting dalam hidupnya kamu sebagaimana dirimu begitu kepada dia gitu. Ya. Karena yang dia anggap di sini tuh bahwa ya dia pantas aja terima apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu dengan jeli melihat seseorang ini, ya dia nggak yang begitu mesti
mewajibkan dirinya dia ya, mendisiplinkan dirinya dia. Katakanlah ya, dia nggak merasa mesti dia membalas chatting kamu dengan cepat, atau ya berinisiatif menduluankan komunikasi, atau ya dia nggak usah juga harus mempertimbangkan kamu ketika dia mengambil keputusan-keputusan tertentu gitu ya. Nah, dia yang kayak ya kadang-kadang mau menghilang dari kamu gitu ya, mau berjarak dari kamu, mau menjauh dari kamu gitu loh. Ya, jadi kok kayak semangatnya dia memperlakukan kamu tidak seperti semangatnya kamu memperlakukan si seseorang ini. Nah, begitu ya. Ya dengan sengaja memang untuk beberapa kali mari lihat ya dia kayak ngecuekin kamu ya, kayak mengabaikan kamu gitu loh ya. Karena memang mungkin ada juga pertentangan batin dari si seseorang ini. Oke, kalau secara material dapat yang tadi mari sebutkan itu ya, contohnya gitu kan, dapat sesuatu dari kamu, oke. Namun mungkin ya seseorang ini tuh sebenarnya ya dia membutuhkan lebih juga ya daripada itu. Jadi kok kayak belum cukup gitu loh. Secara material yang bisa dia dapat dari kamu, iya sih menyenangkan, tapi tidak cukup gitu ya. Ya jadi mungkin ya maunya seseorang ini tuh ya dia juga dinikahi, ya dia juga diberikan jaminan statusnya dia ya, karena dengan status dapat jaminan masa depan gitu ya. Dia bisa menuntutkan tanggung jawab selama-lamanya sepanjang menjadi istrimu, sepanjang menjadi suamimu misalnya. Seperti itu. Jadi kuat posisinya dia dalam hidupnya kamu, enggak yang dengan gampang kamunya itu tuh bisa membuang dia, mencampakkan dia yang seperti itu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya seseorang ini tuh kalau mari bilang dia cintanya dia sama kamu, ya mungkin ini tuh agak bingung dia ya. Perasaan menurut dia cinta, tapi sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan kemudahan dari dirimu. Gitu ya. Karena seseorang ini tuh mari lihat dia bisa aja cintanya itu tuh ke orang lain. Gitu ya. Atau setidaknya untuk saat ini, katakanlah kalaupun ada cinta dia sama kamu, dari angka 1 hingga 5 poinnya, mari lihat itu tuh paling kuat hanya ada di angka 1 sama kamu. Gitu, ya. Cepat atau lambat seseorang ini tuh nanti, ya kalau dia memang masih single ya, dan kamu menjadikan dia sebagai pasangan selingkuhannya kamu, dia masih single, ini cepat atau lambat ketemu ini dia sama orang yang dia cintai. Gitu ya. Nah, nanti makin seru lagi tuh ceritanya. Makin seru lagi nih cerita hubungannya kamu dengan si seseorang ini nanti, gitu ya. Terutama bagi dia, gitu ya. Nanti dia bisa dilema, gitu ya, antara memilih material atau memilih cinta. Bisa bingung dia di situ. Ya syukur-syukur orang yang dia ketemuin itu tuh orang yang duitnya banyak seperti kamu, orang yang energinya banyak seperti kamu, orang yang peduli care, ya seperti dirimu. Kalau udah begitu, ya cepetlah kamu di say goodbye-in sama si seseorang ini ya. Tapi kalau dia ketemu, karena mari kan nggak usah lah narik ya, kayak gimana nanti orang yang bakal jumpa sama dia, ambil aja lah personal reading ya. Nah gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dianya ketemu sama orang yang hanya sebatas dia cinta tetapi kere, nggak bisa diandalkan dari sisi dompetnya dia, ini seru lah ini bagi si seseorang ini. Nanti dilematis lah dia ya. Aduh, mau milih mana nih? Milih cinta apa milih duit nih? Milih cinta atau pilih mobil nih? Mau lah itu agak-agak menjadi satu tekanan tersendiri ya. Depresi sendiri ya, dilematis tersendiri lah bagi si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk meminta kesempurnaan wajar gitu ya, manusia gitu kan, ada ilusi sempurnanya gitu. Tapi nggak tahu lah ya apa memang bisa manusia itu tuh sempurna ya. Tetapi yang jelasnya yang mari tahu ya, manusia itu tuh salah satu dari sekian godaannya ya ilusi maha sempurna itu tadi gitu kan. Nah jadi nanti jangan nanti, sekarang aja ya. Sekarang ini tuh ya disitulah dia akhirnya bisa kayak memperlakukan kamu seperti yang mari sebutkan tadi gitu ya. Jadi yang kayak ya bila-bila masa dia bisa hilang aja dari hidupnya kamu ya.
dia bisa berjarak dari hidupnya kamu gitu. Namun kayak seseorang ini tuh sedang menunggu ya, sedang menunggu sesuatu dari kamu. Kamu janji apa sama dia? Hah? Kamu janjiin dia beli lollipop? Karena Mari lihat sepertinya seseorang ini tuh sedang berharap ya kalau kamu memberikan satu hal yang besar ke dirinya. Berarti ada janjinya kamu di situ kan, Leo kan di sana. Dan memang Mari lihat mungkin ya kamu bukannya tidak mau memenuhi janji itu ya, tetapi kamu sedang mengusahakannya. Apakah kamu berjanji mau jadiin dia istrinya kamu kah, atau kamu janjiin dia ganti mobil kah gitu ya, atau beli emas kah, atau apakah gitu ya, ngasih duit tunai sekian kah gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh lagi diam-diam di sana ya, dia nunggu kapan kamu datang untuk menunaikan, menggenapi janjinya kamu ini tuh ke dirinya. Nah seperti itu ya. Atau ya kamu sudah sekian lama tidak ketemu sama dia, terus kamu janji segera kamu akan datang hadir gitu ya, setelah urusan-urusannya kamu beres, kamu kerjain gitu ya. Nah jadi seseorang ini tuh nampaknya ya bermimpi-mimpi gitu ya, kapan kamu datang gitu ya, kapan kamu kayak kering-kering halo dia gitu ya. Nah di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini, jadi ini poinnya, inti bacaannya menunggu ya si seseorang ini. Oke, di sini ada energi Sagittarius, ada Taurus, ada Capricorn, masuk energi Pisces, hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Cancer di sana, Virgo hadir, Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.